Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang filum Brachiopoda. Menurut para ahli, pada tahun 1998 dan 2009, Brachiopoda adalah kelompok hewan laut yang memiliki dua cangkang dengan tubuh simetris bilateral, namun berbeda dengan bivalvia. Kedua cangkang ini dikenal dengan sebutan dorsal dan ventral. Biasanya mereka hidup di bawah dasar laut dengan memanfaatkan pedikel dengan menetap di permukaan yang kasar. Cangkang Brachiopoda sendiri ini terbuat dari CaCO3 atau kalsit dengan kalsium fosfat dengan menunjukkan bentuknya seperti melengkung, berlipat, dan radial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan morfologi fosil. Yang pertama ada katup dorsal atau ventral, tidak identik, tetapi mereka menunjukkan masing-masing simetri bilateral. Yang kedua ada engsel atau highland yang bisa lurus atau melengkung. Selanjutnya ada umbo yang terdapat di bagian belakang cangkang dan foramen pedikal tempat keluarnya pedikal. Selanjutnya permukaan cangkang sering memiliki ornamentasi radial dan konsentris. Selanjutnya ukuran berkisar dari beberapa milimeter hingga ke beberapa sentimeter. Dan umumnya tersusun dari kalsit sekunder yang terawetkan baik dalam batu gamping. Selanjutnya, paleoekologi dan cara hidup dari fosil ini, yaitu habitatnya dapat ditemukan di laut dangkal, jernih dan juga bersih. Cara hidupnya yaitu secara sessile filter feeder yang menyaring partikel makanan dengan lapopor. Tipe lingkungannya yaitu dari energi rendah hingga energi sedang. Beberapa spesies hidup di substrat lunak dengan pedikel menembus ke sedimen. Keberadaannya sering menunjukkan kondisi marine normal, salinity, dan low turbidity. Bivalvia telah ada sejak zaman Kambrium Tengah, berkembang pesat pada zaman Mesozoikum, dan masih bertahan hingga masa kini. Berikutnya ada klasifikasi geologis. Yang pertama ada dari kelas Articulata. Cara hidupnya sessile epifaunal, lalu umurnya itu Kambrium akhir hingga Devon akhir, lalu morfologinya yaitu katup brengsel, kalsit, dan spiral internal. Paleoekologinya di laut dangkal karbonat. Lalu ada Ordo-Orthida, cara hidupnya sessile epifaunal, umurnya Kambrium akhir hingga Devon akhir, lalu morfologinya katup bikonveks hingga lurus dan hiasan radial. Lalu paleoekologinya self karbonat dangkal. Lalu berikutnya ada famili Spiriferidae, cara hidupnya sessile epifaunal, umurnya silur hingga Permian, morfologinya lipatan sulcus lebar, spiral internal dan sayap lebar. Lalu paleoekologinya di laut dangkal jernih. Lalu yang terakhir ada dari genus Lingula, cara hidupnya sessile epifaunal, umurnya silur sampai Permian, lalu morfologi khasnya ada lipatan sulcus lebar, spiral internal, dan sayap lebar. Paleoekologinya di laut dangkal jernih. Peran dan distribusi fosil. Brachiopoda paling banyak ditemukan di zaman Paleozoikum, terutama pada formasi batuan karbonat. Pada zaman Mesozoikum, populasi Brachiopoda menurun karena tidak dapat bersaing dengan bivalvia. Disebarkan luas di Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur, serta Australia. Di Indonesia, ditemukan pertama kali di batuan Paleozoikum karbonat di Sumatera dan Kalimantan. Filum Mollusca kelas Bivalvia. Menurut para ahli pada tahun 1098 dan 2009, filum Mollusca kelas Bivalvia merupakan jenis moluska yang memiliki dua cangkang simetris secara bilateral melalui garis vertikal yang membagi dua katup yang serupa. Mereka dapat ditemukan di lingkungan laut hingga di perairan tawar, dan sebagian besar mereka berfungsi sebagai filter feeder. Bivalvia dapat dibedakan dari Brachiopoda karena tidak memiliki otot dan pedikal yang berfungsi untuk membuka tutup cangkang. Ada morfologi fosil, yaitu terdapat dua katup simetris yang terhubung dengan engsel dan memiliki gigi pengait. Di antara kedua katup terdapat ligamen
yang berfungsi untuk membuka cangkang. Lalu ada umbo adalah bagian paling tua dari cangkang tersebut. Cangkang memiliki pola ornamentasi yang berbentuk konsentris dan terbuat dari CaCO3. Lalu di dalam cangkang terdapat jejak otot dan garis palial yang penting untuk mengidentifikasi fosil. Berikutnya yaitu paleoekologi dan cara hidup dari fosil ini. Cara hidupnya yaitu dengan cara filter feeder, yaitu menggunakan sipon untuk menyaring air. Yang kedua, dapat hidup secara epifaunal, yaitu menempel pada permukaan substrat, dan secara infaunal, yaitu dengan cara menggali sedimen. Lingkungan hidup dari marine shallow water hingga brackish. Beberapa genus menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan berenergi tinggi, seperti pada pantai pasir. Fosil bivalvia juga sering meninggalkan trace fosil berupa lubang ataupun bekas hidup. Kelas bivalvia telah muncul sejak pertengahan Kambrium dan masih ada hingga sekarang dengan diversifikasi besar pada zaman Mesozoikum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi geologis. Yang pertama ada ordo Archoida, cara hidupnya sesil epifaunal, filter feeder. Umurnya Kambrium akhir hingga Risen. Morfologi khasnya katup tebal dan paleontologinya di laut dangkal. Yang kedua famili Ostreidae, cara hidupnya sesil epifaunal kolonial, umurnya Jurassic awal hingga Risen. Morfologi khasnya katup bawah melekat dan paleontologinya laut dangkal. Dan yang ketiga genus Ostre, cara hidupnya sesil kolonial filter feeder. Umurnya Jurassic hingga Risen, morfologi khasnya cangkang asimetris dan paleontologinya di laut dangkal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sebaran dan distribusi fosil. Yang pertama, fosil bivalvia tersebar luas di batuan Mesozoikum hingga Risen. Yang kedua, umum ditemukan pada batu pasir, batu gamping, dan batu lempung laut dangkal. Yang ketiga, menjadi fosil penunjuk lingkungan bagi pengendapan laut dangkal. Yang keempat, sebaran global banyak dijumpai di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Asia Tenggara. Yang kelima, di Indonesia, fosil bivalvia sendiri umumnya banyak ditemukan pada batuan Neogen Quarter di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.